Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku. Ayo melalui video ini kita akan belajar tentang Nemat helminthes atau yang disebut cacing gilik. Cacing ini termasuk di kingdom animal ya, pada kelompok invertebrata atau avertebrata. Artinya hewan tersebut tidak mempunyai tulang belakang. Perhatikan, ini adalah kelompok yang termasuk cacing Nemat helminthes atau cacing gilik. Ada Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale, Oxyuris vermicularis, dan sebagainya. Ini ada sebagian yang hidup parasit pada tubuh manusia. Oke, perhatikan. Ciri-ciri Nemat helminthes ini memiliki tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Memiliki rongga tubuh semu sehingga disebut sebagai hewan pseudocoelomata. Ukuran tubuh mikroskopis, namun ada pula yang mencapai sampai panjangnya 1 meter. Nemat helminthes ini hidup bebas terdapat di tanah becek dan di dasar perairan. Ini kalau yang menguntungkan bisa berperan untuk menguraikan sampah organik. Sedangkan yang parasit ini akan hidup di tubuh inangnya, contoh misalkan manusia, dan memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dan darah dari inangnya. Ini contoh Ascaris lumbricoides ya. Nemat helminthes ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Beberapa contoh nematoda yang menjadi parasit pada manusia adalah Ascaris lumbricoides atau kita sebut cacing perut. Ini penyebab penyakit Ascariasis. Kemudian Ankylostoma duodenale, ini cacing tambang ya. Ini banyak di daerah pertambangan anak-anak. Ini ya, bisa kalian lihat Ascaris lumbricoides. Oke. Infeksi cacing tambang ya adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya cacing tambang ke dalam tubuh, di mana kondisi ini dapat menyebabkan diare, sakit perut, demam, hingga BAB-nya itu berdarah. Infeksi cacing tambang terjadi saat larva cacing ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Cacing tambang yang juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kontak langsung antara kulit dengan tanah, berkontaminasi cacing tambang. Ya, misalkan kita tidak pakai sendal, kita lewat di becek, kebetulan di situ ada larva cacing tambang, maka cacing tambang bisa masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Cacing tambang hidup di tanah yang lembab, hangat, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Infeksi akibat cacing ini sering terjadi di negara yang berkembang, yang kebersihannya atau sanitasinya masih belum bagus atau buruk, termasuk negara kita, Indonesia. Maka dari itu anak-anak kalau tahu materi ini, jaga kebersihan kalian. Pertama, lingkungan kalian harus bersih. Kemudian bila akan terjadi bersentuhan, lindungilah, misalnya pakai sendal, misalnya kalau buang kotoran, lindungilah tangan dengan sarung tangan dan sebagainya, dan jangan lupa selalu membersihkan dengan air, sabun, dan dibilas. Oke, antiseptik ya, sabun antiseptik ada. Penyebab infeksi cacing tambang. Infeksi cacing tambang ini paling sering disebabkan oleh cacing tambang jenis Necator americanus dan Ankylostoma duodenale. Larva cacing ini bisa masuk ke dalam tubuh ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Jadi kalau menaruh makanan, misalkan agak mau terlalu lama, tolonglah ditutup ya, supaya terhindar dari larva cacing. Nah, di dalam tubuh bila larva cacing ini akan masuk ke sistem pencernaan. Bila masuk ini ya melalui sistem pencernaan. Jadi dari makanan yang terkontaminasi, maka larva itu akan masuk melalui makanan dan masuk ke sistem pencernaan. Kemudian di sistem pencernaan ini, di saluran pencernaan ini, cacing
cacing dewasa ini akan tumbuh menjadi dewasa ya, larva menjadi dewasa. Setelah itu cacing tambang ini akan berkembang biak, bertelur dulu kemudian berkembang biak ya, sehingga menimbulkan gejala. Telur yang dihasilkan cacing tambang ini ya, setelah dewasa kan bertelur, telurnya ini akan keluar melalui feses manusia. Nah, kalau fesesnya manusia ini naruhnya tidak di WC, berkeliaran misalnya di sungai, di kebun, di tanah, berarti ini bisa akan mengakibatkan penularan pada manusia berikutnya. Karena cacing bertelur mungkin kena angin, terhinggap, masuk ke makanan dimakan. Nah, bisa penularannya terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi lingkungan harus bersih. Buanglah feses pada saat BAB pada tempatnya. Oke, itu ya anak-anak ya tentang cacing tambang. Ini adalah cacing tambang ini. Kalian bisa lihat disebut cacing tambang karena sangat panjang ini anak-anak, ada ekornya. Ini cacing tambang juga. Nah, ini yang asli nih, nak dilihat melalui mikroskop. Nah, itu ya sangat mengerikan. Begini itu anak-anak tentang materi Nemat helminthes atau cacing gilik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.